Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zikir Ramadan dengan NIM S1S1222065 dari kelas B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas struktur data, yang dimana mungkin sebelumnya itu saya cuma menjelaskan di PT-nya untuk keseluruhannya. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cuma 2 slide saja. Akan tetapi kita akan menjelaskan itu secara rinci. Nah, maksudnya itu bagaimana? Mungkin langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal bagaimana caranya itu installing high scores, jadi mengurutkan high scores atau skor tertinggi pada suatu video game. Nah, di sini objektifnya kita itu untuk mengurutkan suatu high score, suatu entry high score pada suatu video game atau video permainan video. Nah, di sini untuk mungkin nanti sini itu akan ada suatu array. Nah, array-nya itu akan bermaksimal atau kapasitasnya itu akan ada 10. Nah, bagaimana cara itu dari 10? Karena di sini array kan itu akan mulai indeks dari 0. Nah, di sini karena dimulai dari 0 dan diakhiri 9, berarti jumlah kapasitinya itu ada 10. Nah, isi-isinya itu akan berisikan nama sama skor. Jadi each game entry has a name and score, yang artinya setiap entry pada game akan berisikan nama dan skor. Nah, kayak seperti di sini, di mana setiap entry, jadi setiap indeksnya ini atau nanti akan kita sebut entry, akan berisikan nama dan skor. Nah, misal di sini pada entry pertama atau indeks ke-0 ini berisikan Mike, yang namanya itu Mike, dan skornya itu 1105. Nah, untuk entry kedua bernama Rob, dan skornya itu 750, dan sampai seterusnya. Yang terakhir itu Jack, bagaimana namanya itu Jack, dan untuk skornya itu 510. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kita lihat bahwasannya untuk indeks pertamanya itu memiliki skor tertinggi, sedangkan indeks yang terakhirnya itu memiliki skor yang paling rendah. Nah, di sini kita menggunakan untuk jadi caranya itu, jadi kita akan membuat yang namanya kelas, nantinya itu kelas scoreboard sesuai yang terus di sini, di mana to maintain a sequence of high score we create another class called skateboard. Nah, artinya untuk mempertahankan suatu high score atau skor tertinggi, atau membuat suatu source mengurutkan suatu skor itu jadi skor yang tertinggi sampai yang ke bawah, maka kita akan membuat suatu kelas yang baru yang akan kita namakan itu scoreboard atau papan skor. Dan nantinya isinya itu akan kita lihat yang mana skor tertinggi sampai skor yang terendahnya. Lalu scoreboard, jadi di sini dengan menggunakan sequence ini kita mengimplementasikan yang namanya itu dynamic array. Jadi mana? Jadi maksud dari implementasi dynamic array ini nanti kita akan misal kalau kita menambahkan suatu entry atau nama dan skor yang baru. Nah, dengan pengimplementasian dynamic array ini, maka nilai entry di sini yang awalnya mungkin ini untuk Paul ini ada berada di indeks 3, nanti akan tergeserkan sebelah kanan karena adanya yang namanya itu array dinamis. Nah, array dinamis juga ini mungkin bisa kita mungkin pada awalnya mungkin untuk kapasitasnya cuma 10, nanti mungkin implementasinya itu di mana kita dapat bisa mengubahnya buat cuman kapasitas atau maksnya itu cuma sampai 10 saja, seperti itu. Jadi scoreboard can have limited number of entries. A new score only qualifies for a scoreboard if it is strictly higher than the lowest of the highest score in the board. Apa yang artinya itu scoreboard bisa memiliki limit dari
limit dari number of entry-nya atau limit dari nomor dari entry-nya. Nah, setiap skor baru akan dikualifikasi for the scoreboard, ya, untuk scoreboardnya, untuk apa skornya. Jika dia lebih tinggi dari skor yang lama, maka otomatis dia akan menggeser skor-skor yang lebih rendah darinya. Seperti itu. Berarti yang jelaskan gimana ini merupakan implementasi dari dynamic array-nya di sini. Nah, when a new entry is made the scoreboard, elements are shifted to the right. Nah, seperti yang sebelah tadi, ini mana jika kita memiliki jika a new entry is made di scoreboard, jika entry baru itu dibuat dalam scoreboard, elemen-elemen akan elemen yang lainnya akan bergeser sebelah kanan untuk menciptakan appropriate space for new score, suatu space yang baru untuk skor baru tersebut. Nah, jadi ini mungkin kita akan buat codingannya, dimana codingannya seperti ini, dimana seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan buat codingan untuk storing high score for game. Jadi mengurutkan skor tertinggi pada suatu video game atau video permainan. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah, kita buat file baru. Itu misal game score. Nah, seperti yang dibilang tadi untuk PPT-nya, pertama itu kita akan buat kelas untuk menyimpan entry-entry-nya. Jadi kelasnya itu mungkin akan kita namakan game entry. Nah, di sini akan berisikan nama sama skornya. Lalu untuk mengurutkan entry tersebut dari skor yang tertinggi sampai yang terendah, kita membutuhkan kelas baru lagi yang bernamakan kelas scoreboard. Nah, kegunaan dari kelas ini nanti akan mengurutkan entry tertinggi sampai yang terendah. Bukan entry tertinggi, tapi bukan entry dengan yang memiliki skor tertinggi sampai yang terendah. Lalu di sini mungkin saya akan buat suatu tampilan menu untuk kita lebih jelas untuk memasukkan nama sama skor ini nanti. Jadi akan ada tampilan menu untuk lebih menjelaskan dari penerapan dari PPT tadi, penerapan bagaimana caranya kita mengurutkan suatu skor tertinggi dari suatu pada video game. Langsung saja di sini kita akan buat kelas baru yang namanya game entry. Nah, game entry ini akan berisikan atribut itu atribut nama sama skor ini. Nah, untuk atribut nama sama skornya ini saya ingin buatnya itu agar tidak mudah diubah pada kelas selain kelas yang dimiliki atribut ini atau kelas luarnya. Jadi maksudnya dia mungkin akan susah diubah untuk pada ya, atau diakses pada kelas luaran selain kelasnya. Jadi caranya itu kita gunakan seperti ini, baris bawah pada variabelnya. Nah, ini kita namakan name, baru masukkan atributnya, baru yang dua juga kita namakan skor ini. Nah, kan ini telah jadi. Nah, bagaimana caranya nanti kita bisa mengakses untuk nama-namanya ini? Jadi kita gunakan jadi kita nanti akan mengembalikan nilainya. Caranya itu misal untuk yang pertama itu get nama. Nah, di sini itu akan self. Di sini kita akan mengembalikan namanya tersebut. Jadi kita akan memberikan variabel namanya seperti ini. Selain itu nanti juga kita akan mengembalikan skornya.
Sini kita mulai metode baru untuk digunakan itu untuk mengembalikan nilai pada skornya tersebut. Jadi kan di sini kita telah membuat agar tidak gampang diubah. Nah, tapi kita juga ingin agar diakses. Jadi kita perlu mengembalikan nilai-nilai tersebut. Jadi misalnya di sini get score seperti ini. Baru kita, nah di sini kita panggil skornya atau variabel skornya. Nah, selain kita akan akses mengembalikan nilai-nilai pada skor ini, kita ingin juga akan mengembalikan suatu printan. Jadi kita dapat melihat output dari apa yang kita inputkan. Jadi kita akan melihat apakah telah benar itu bahwasannya jika kita menginputkan misal nama dan skor dan kita menginputkan lagi apabila ada skor yang memiliki lebih tinggi skor yang entry yang memiliki skornya itu lebih tinggi daripada yang lain, maka dia akan lihat. Terus kita perlu melihatnya. Caranya itu kita perlu buat metode agar kita dapat melihat printannya. Di sini kita bisa buat self. Nah, gunanya string ini untuk agar dia membuat daripada ini kan di sini nanti mungkin skornya itu berisikan integer. Nah, dia akan membuatnya itu jadi string. Jadi misal kita menginput entry-nya itu nama sama skor. Nah, nama sama skor ini kan nanti akan masuk ke buah suatu array. Nah, array-nya itu kan bisa berarti ke indeks 0 sampai 9 seperti itu. Nah, kita ingin ya untuk tipe nama dan skornya itu untuk kan ini nama sama skor itu mungkin parameternya kayak atau nilainya itu akan berbeda. Sudah mungkin namanya string, skornya itu integer. Nah, kita ingin agar tidak error dan kita ingin jadi itu nama sama skor itu sebuah string agar kita dapat panggil, kita menggunakan metode string ini dan kita mengembalikan nilainya. Nah, di sini kita gunakan format string di mana nanti string itu akan berisikan nama sama skornya. Seperti ini. Nah, ini jadi seperti yang simpan tadi ini akan berubah nanti jadi string semuanya. Nah, tujuan lagi sebenarnya ini agar manusia dapat membacanya dan agar terlihat lebih rapi saat kita nanti panggilnya, saat nanti kita panggil gitu. Karena dia akan berisikan beberapa entry. Nah, agar terlihat rapi kita dapat menggunakan seperti ini. Lalu kita akan membuat kelas baru scoreboard. Nah, kelas barunya ini nanti akan mengurutkannya dari yang tertinggi sampai terendah. Seperti yang contoh yang tadi, yang dimana contoh tadi misal namanya itu misal nama saya itu Afdal. Nah, skor yang saya dapatkan itu misal 121. Nah, nanti outputnya begini sesuai dengan format string juga yang kita telah buat di sini. Nah, untuk skor nama entry yang baru lagi misal namanya Zikri. Nah, nanti skornya itu misal 222. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang lebih tinggi yang mana? Nah, yang kedua yang paling bawah kan. Nah, nanti dengan menggunakan kelas scoreboard ini dia akan mengurutkan dari yang teratas. Jadi scoreboard yang baru kita inputkan nantinya ini dari sini Zikri, nanti dia akan terurut dari dia akan ke atas. Kita menggesernya sesuai dengan juga mungkin seperti yang tadi, yang dimana dia akan menggeser indeks-indeks yang sebelumnya. Jadi dia akan misal di sini berarti dia otomatis menjadi indeks pertama atau indeks 0 atau entry yang pertama seperti ini. Mungkin langsung saja kita buat daripada kelas scoreboard ini. Misal di sini kelas nomor namakan scoreboard. Nah, di sini dia akan memiliki constructor init yang berisikan
Nah, di sini untuk isinya itu di sini kita capacity. Kenapa seperti itu? Karena capacity capacity sebenarnya. Nah, kali ini seperti yang saya bilang tadi, untuk kan kita itu isinya nanti ini atau papan chatternya ini akan berbentuk array. Jadi kita harus menentukan untuk panjang arraynya nanti. Nah, di sini misal untuk panjang arraynya nanti itu kita telah tentukan itu 10. Nah, lalu di sini kita buat variabel yang namanya papan scope board atau papan. Nah, nanti variabel ini akan berisikan suatu array kosong. Nanti yang panjangnya itu sesuai capacity yang telah kita tentukan di atribut pada scoreboard ini. Jadi nanti misal di sini berarti 10. Berarti nanti indeksnya itu ada 0 sampai 9 seperti pada PPT yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini nanti berisi indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini tergantung daripada jumlah kapasitasnya. Kapasitas. Nah, lalu di sini kita akan buat variabel n yang dimana isinya itu 0. Nah, kegunaan dari n ini sini. Nah, kekurangan dari n ini nanti jika misal boardnya itu atau papannya itu masih kosong, jadi ini mempresentasikan bahwasannya untuk nilai pertamanya itu berapa, jadi 0 seperti itu. Nah, lalu kita akan dulu di sini kita akan mengembalikan item. Nah, caranya itu seperti ini. Item. Nah, di sini nanti indeks. Nah, kegunaannya itu kegunaannya itu untuk mengakses elemen yang nanti ada pada objek scoreboard nantinya, di mana untuk menggunakan notasi indeks yang familiar seperti nanti kita seperti yang saya jelaskan di sini. Saya definisikan indeks yang familiar itu sebagai indeks. Nah, misalnya jika kita memiliki objek scoreboard nantinya yang bernama SB, nah kita dapat mengakses entry pada indeks kedua dengan metode SB. Nanti ya misal di sini kita memiliki variabel, dan kita dapat mengaksesnya indeksnya itu keberapa, misal SB 2, jadi kita dapat mengakses entry ke 3 atau indeks kedua seperti itu. Lalu ini juga dapat memudahkan iterasi dan manipulasi, yang dimana dengan menggunakan get item ini, objek scoreboard dapat digunakan dalam berbagai operasi yang biasanya diterapkan pada list seperti iterasi dengan perulangan for. Nah, jadi
Di sini kita kembalikan nilainya itu self dot board, di mana agar kita dapat mengakses seperti yang tadi saya bilang, kita di sini tuliskan indeksnya. Lalu ada namanya nanti def, ya di sini kita itunya kita menggunakan kita items pada itu seperti ini. Nah, lalu di sini kita ingin mengurutkan. Jadi kan tadi tujuan dari utama dari kelas scoreboard ini untuk mengurutkan entry yang memiliki skor tertinggi sampai yang terendah. Nah, caranya itu kita dapat menggunakan perulangan seperti bukan. Jadi di sini kita menggunakan kita menambahkan jadi di sini kita tambahkan suatu metode. Jadi misal kita tambahkan seperti yang tadi itu, misalnya tambahkan nah ini saya tambahkan afdal untuk entry pertama dengan skor begini. Nah, agar susunannya itu rapi, kita menggunakan perulangan ini. Jadi kita bisa tambahkan jadi misal di sini tambahkan lagi zikri dengan skor begini. Nah, caranya itu kita menggunakan metode ini, dimana di sini kita namakan metode itu str seperti sebelumnya dengan ini. Jadi misal di sini kita memiliki entry dengan nilai array kosong. Nah, dengan memiliki perulangan for j in range. Nah, di sini kita menggunakan variabel n-nya karena seperti yang sudah tadi, misalnya itu untuk n-nya itu merupakan jika boardnya itu masih belum ada isi. Nah, ini merupakan nilai awalnya. Nah, for j in range, entry-nya itu nanti akan bertambah. Nah, di sini kita paksa dia menjadi string seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya pada sini agar kita manusia itu dapat membacanya. Nah, di sini kita tambahkan self dot score board. Nah, di sini untuk indeksnya j. Jadi dimana jika j-nya itu misal 0 in range self dot n. Jadi untuk j-nya ini akan berubah menjadi indeks. Jadi misal di sini berarti 0 berarti indeks pertama, indeks ke 0. Nah, begitu seterusnya lagi sampai memenuhi kapasitasnya. Jadi dia akan bertambah, gunakan seperti ini. Lalu di sini kita akan mengembalikan nilainya. Nah, di sini agar tampilannya itu baris bawah terspasi-spasi seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan /n. Nah, agar juga untuk setiap entry-entry itu bergabung, kita menggunakan metode join. Nah, di sini kita gunakan entry, baru panggil entry. Lalu di sini baru metode yang dimana digunakan untuk mendefinisikan jika entry-nya itu mengurutkan bukan mendefinisikan tapi mengurutkan entry-nya yang memiliki skor tertinggi sampai yang terendah. Baik, di sini kita pakai metode yang add. Nah, nanti akan berisi entry. Nah, di sini berbentuk seperti itu karena kegunaan dari metode add ini ialah untuk menambahkan entry baru hanya jika skor lebih tinggi dari skor terendah dalam papan skor, atau jika masih ada ruang dalam papan skor tersebut dengan mempertahankan urutan skor-skor tersebut. Nah, jadi nanti dia akan mengambil dari entry tersebut. Nah, di sini kita misal di sini skor saja skor. Nah, nanti dia variabel skor ini akan mengambil nilai daripada ini get score. Nah, seperti
Jadi get dot score. Ini tujuan untuk menambahkan skor yang akan mengambil nanti nilai dari skor daripada entry pada objek entry ini. Nanti dia akan ditambahkan ke papan skor. Nah, kemudian kita akan memeriksa apakah papan skor masih memiliki ruang dengan cara sini kita buat variabel baru, bisa good. Nah, kita periksa itu misal di sini self dot n, dimana self dot n jika lebih kecil dari panjang dari self dot word atau self dot word itu bisa tuh seperti ini. Kemudian nanti dia akan seperti ini. Nah, ini memeriksa apakah skornya nanti masih memiliki ruang di sini. Metode yang ini akan memeriksa apakah skornya itu nanti tuh apakah masih ada ruang, dimana jika nolnya itu lebih kecil dari panjang dari skor portnya, atau skor baru itu lebih tinggi dari skor terendah dalam papan skor saat ini. Terus ini skor baru tersebut lebih tinggi dari papan skor saat sini. Skor baru lebih tinggi dari papan skor saat ini. Jadi ini untuk mengecek apakah panjang dari papan skornya itu masih memiliki ruang. Jadi jika papan skornya itu lebih besar dari 0, ini bisa dibalik, jadi papan skornya itu lebih besar dari 0, atau papan skor barunya itu lebih tinggi dari skor terendah dalam papan skor saat ini. Di sini menggunakan -1. Nah, jika begitu maka jika skornya itu layak, good, yang pertama itu jika self dot n itu lebih kecil dari len self dot wordnya, maka dia akan bertambah seperti ini. Nah, jadi jika skornya layak itu ditambahkan, maka jika papan skornya belum penuh, maka akan ditingkatkan jumlah entry-nya dengan +1 seperti ini. Lalu jika nantinya itu papan scoresnya itu scores yang lama itu lebih rendah dari papan skor yang akan ditambahkan. Jadi di sini kita akan buat perulangan maka Y. Nah, nanti bisikan
seperti ini. Nah, maksud dari J-nya ini itu untuk menentukan posisi awal dan nanti akan menggeser entry yang ada ke kanan sampai menemukan posisi yang tepat untuk skor barunya nanti. Lalu di sini buat while J-nya itu lebih besar dari 0 and self dot boardnya itu nanti J kurang 1 dimana dia akan panggil metode get skornya dimana lebih kecil dari skor. Maka boardnya nah misalnya J dimana dengan self boardnya itu J 1 dia akan berkurang J 1. Nah, dengan loop ini jika loop ini berjalan, jika perulangan ini berjalan dari belakang ke depan dan akan menggeser entry ke kanan jika skor baru lebih tinggi dari skor saat ini. Jadi dia akan menggeser ke kanan jika skor baru yang ada itu lebih tinggi dari skornya daripada skor saat ini. Jika skor baru itu lebih tinggi dari skor saat ini. Lalu di sini 1. Lalu kita akan menempatkan entry baru itu ke posisi yang tepat. Jadi di sini self dot word itu entry. Kita jalankan ini. Berarti coding itu tidak ada error. Nah di sini kita akan coba jika di sini kita akan coba jika di sini kita coba jika coding itu berjalan. Jadi misal ada variabel speed, nah mengambil nilai scoreboard. Nah di sini bisa kosong karena dia telah menentukan untuk kapasitasnya itu sama dengan 10. Nah di sini untuk ini kita tambahkan add seperti ini gain entry. Nah di sini kita isikan untuk setiap entry-nya itu misal di sini Afdal. Lalu sini 1120. Coba saya jalankan. Nah di sini tidak ada error. Nah, dengan cara untuk memanggilnya itu kita tinggal print karena di sini tidak ada untuk memprintnya karena di sini kita cuma membalikan nilai dari self.main dan skornya sini. Jadi sini bisa print gain entry score
kita print. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk entry yang pertama kita masukkan itu muncul di bawah. Nah, seperti itu. Lalu jika ditambahkan yang baru lagi di sini, misal Zikri 227, baru lagi ditambahkan SB intinya itu 1 bisa saja. Lalu tambahkan lagi lihat intinya bisa DD namanya. Untuk skornya itu misal 80. Lalu kita tambahkan lagi di sini game entry, nama untuk entry, untuk nama dari entry-nya itu pertama dan skornya itu kita kasih min. Kalau kita jalankan, nah kita lihat untuk urutan itu di sini berarti yang paling tinggi itu ZK, di mana skornya itu 2240. Baru Yusuf Afdal dengan skor 120, muncul lagi Dede dengan 80, muncul lagi Rama dengan 1, dan yang terakhir Arif itu dengan minus. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita kasih di sini jadi vote? Di sini error karena nilai dari ini itu integer. Jadi kalau kita seperti ini bisa dulu di sini kok salah. Nah, dapat kita lihat di sini otomatis untuk Afdal itu turun karena nilai yang tadinya itu ribuan menjadi puluhan saja karena kita mau jadi float. Tadi error karena saya lupa bahwasannya di sini itu untuk float itu dengan titik karena koma itu sebagai pemisah. Lalu misal di sini lagi seperti yang dibilangkan pada PD tadi, ini jika kita tambahkan. Nah, di sini kita buktikan penerapan dari penerapan dari array Indonesia, di mana Sculptbox implemented as a dynamic array. Nah, di sini berarti itu kita tambahkan untuk yang barunya. Nah, cari tawannya itu kita recording lagi di sini. Nah, berarti SB at GP3 misal namanya itu Fala, nilainya itu kita kasih jutaan. Kalau kita print lagi sini harusnya, nah untuk skor paling tinggi itu Fala karena ya kan untuk skor pertamanya itu yang paling tinggi itu ZK. Nah, kita tambahkan untuk entry terbaru, otomatis dia menggantikan entry yang lebih rendah dari skornya itu lebih rendah darinya. Jadi otomatis Fala ini karena skornya itu tinggi sekali dan dia yang paling tinggi dari dari entry sebelumnya, otomatis dia menggeser nilai-nilai dari menggeser entry tersebut. Nah, seperti yang tadi di sini
saya membuat untuk tampilan menunya. Jadi di sini kita kasih komen saja. Nah, caranya itu kita memerlukan namanya while. Nah, while-nya ini nanti akan berisikan nilai true. Nah, while true, di sini kita buat menunya. Misal di sini untuk menu pertama itu masukkan untuk menu pertama itu masukkan jumlah kapasitas. Lalu untuk menu kedua itu di sini tambah entry yang berarti nanti itu nama sama skornya seperti ini. Lalu untuk yang ketiga itu kita akan coba untuk tampilkan scoreboard. Jadi nanti kita coba akan tampilkan nilai skor dari scoreboardnya. Jadi kita akan menampilkan apa skornya, di mana kita akan coba melihat nilai ini yang mana yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu di sini yang terakhir itu exit, keluar. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat inputannya. Jadi di sini di sini kita buat itu variabelnya pilih seperti ini. Nah, input di sini integer saja. Nah, seperti ini. Jadi masukkan pilihan. Ini kita tambahkan selection seperti ini agar membuat jarak. Nanti jika masukkan pilihan di sini, nanti di sini kita pilih lagi agar lebih jelas nanti tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan sini kondisinya. Jika pilih sama dengan 1, maka sini kan itu yang pertama itu masukkan jumlah kapasitas. Nah, berarti nanti kita akan di sini kita buat variabel baru naik ke apa? Ini. Seperti ini saja. Nah, ini nanti kita buat seperti ini integer karena kapasitasnya itu akan integer baru inputannya input. Nah, ini masukkan jumlah atau max kapasitas dari scoreboard. Nah, seperti ini. Karena jika lalu ditambahkan jika kapasitasnya itu jika kapnya itu sebenarnya kosong, sebenarnya kosong, maka kan kosong berarti kita tentukan di awal ini jadi 10. Jangan tidak perlu, ini saja kita langsung saja tambahkan ke dalam ini scoreboardnya
Sini skor scoreboard, baru di sini kalau dijalankan dulu kapasitas. Oh, berhasil, berarti tidak kalah error. Kalau bisa kita print seperti ini, self dot tidak bisa karena dibuat dari kelasnya. Jadi coba aja tambahkan lagi untuk pilihan barunya, if pilih dua sama-sama, if pilih semua dua seperti ini, tambahkan entry nama skor. Nah, berarti sini misal tambah salah pertama itu tambah, nah untuk yang pertama itu untuk nama, input seperti ini, masukkan nama, lalu yang keduanya itu skornya, skornya. Nah, di sini integer saja, lalu inputan ini masukkan skor. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti masuknya ke game entry-nya, game entry DS saja. Jadi game entry di sini yang pertama itu nama, yang kedua itu skor. Lalu tampilkan skor board, berarti if pilih 93. Maka kita ambil aja yang ini, seperti ini. Tapi kalau kita coba dulu ini yang pertama, kalau berhasil masukkan, ada error kan 65. Nah, 1, 10, 2, 14, cukup itu tua tambah, tampilkan pilih 9,3. Di sini berarti coba kita akses metode yang ini. Print mungkin seperti ini, coba wait, salah. Oh iya ya,
harusnya di sini kita gunakan skor seperti yang pada contoh ini. Nah, di sini game entry baru nama sama skornya. Karena dalam tampilannya ini kita bisa gunakan seperti ini. Karena metode string ini merupakan metode Python. Nah, jadi di sini kita cuma menggunakan print saja. Lalu di sini berarti kan ini namanya sama ini seperti ini. Di sini skor di sini yaitu SB. Ini bukan SB, skor. Ini akan seperti ini. Kalau kita jalankan 1 10 2 L 21 entry 2 singkong 2 tambahkan lagi. Kita coba langsung 3 saja. Nah, kita lihat sini sudah terurut. Berarti untuk codingnya itu lancar. Sorry ada gangguan tadi. Berarti kita akan buat menu yang terakhir, if pilih dengan 4, jadi print. Baru sini if else berarti else masukkan pilihan yang Anda masukkan tidak ada dalam opsi. Nah, kalau kita jalankan, jalankan. Nah, pertama itu masukkan jumlah kapasitasnya juga misal 3 saja. Alright. Berarti coba kali di sini untuk kapasitasnya itu kita. Nah, ini saya. Jadi kita tambah lagi di sini if kapasitasnya itu kosong, maka kamu itu akan berisikan 10. Nah, and seperti jadi jika ada kosong, maka kapasitasnya itu akan bertambah 10. Seperti ini, kalau dilakukan. Nah, untuk kodenya lebih rapi. Nah, di sini tambahkan import. Nah, di sini yang dipotongkan soal yang tadi ya sistem itu kelas. Nah, kita terangkan harus nah, ini lebih rapi sedikit, jadi masukkan kapasitas 3. Nah, bisa masukkan kapasitas nanti
tambahkan ini. Berarti kurang ya. Jadi elif, juga elif, elif, terus yang tadi habis ini frame pilihan tidak tersedia. Nah, masukkan jumlah 3. Nah, bisa masukkan jumlah kapasitas 3 tambah entry bisa berarti 2 Afdal 21. Nah, sini lagi kita tambah lagi Zikri untuk scoring itu 12 tambah lagi Rama wait salah tapi disini kita pilih Rama, maka yang keluar itu karena ini integer ya, berarti di sini integer. Kita sini saja. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Ini juga. Oke, kita coba lagi. 3, 2, dan 2 tambah lagi Zikri 12 tambah lagi sama 20. Nah, seharusnya kita tambah lagi jadi 12. Kalau kita tampilkan seharusnya yang muncul cuma 3. Nah, seperti ini. Karena kapasitas yang kita tentukan itu cuma 3. Jadi untuk inputan yang baru kita kirimkan itu dia akan muncul karena kita menentukan kapasitasnya itu cuma 3. Lalu kita misalnya gini, nah pilihannya itu tidak tersedia. Ini kita begini, pilihan itu tidak tersedia. Nah, kalau kita yang keluar tinggal, nah jadi kita bisa lagi menggunakan menunya seperti itu. Jadi ini saya coba lagi yang baru. Misal masukkan juga kapasitas. Ini saja. Di sini kita entry. Misal di sini kita kasih jadi angka 21. Sama saja after. Harusnya kalau kita tulis angka di situ tetap jadi string. Nah, di sini kalau kita tulis angka float harusnya tidak bisa. Nah, untuk mengatasi itu, sini kita ganti jadi float. Jadi biar angka desimal masih bisa diinputkan. Nah, seharusnya ini sudah bagus. Jadi misal 5 Afdal nilai itu 21,1 bisa. Baru itu tambahkan lagi. Jadi untuk skornya itu nah seperti ini. Tambahkan lagi Maril skornya itu 22,22 seperti ini. Tambahkan lagi tadi berapa kapasitas olin. Tambahkan lagi Udin namanya. Untuk nilainya itu ini. Nah, kalau kita tampilkan kita lihat di sini untuk paling tinggi itu ini. Nah, otomatis di sini dia jadi float. Jadi walaupun kita tulis di sini tanpa tanda titik, tapi karena kita mengubahnya jadi float di sini, jadi otomatis jadi float. Nah, karena di sini 222 itu kalau lebih rendah dari Udin, jadi sini sudah benar. Nah, coba kita tambahkan minus. Itu juga betul.
misal masukkan pilihan lagi tambah Jalal minus 21. Kalau kita tampilkan seharusnya, nah yang itu Jalal karena dia memiliki nilai itu minus. Jadi mungkin telah terpenuhi semua apa yang kita akan buat di sini. Mungkin sekiranya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.